Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini kelompok satu beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Devilia, yang kedua Fakih Fakhruzaman, yang ketiga Serli Ayu Wulandari, dan yang keempat Tiara Damayanti. Di sini kami mengumpulkan tugas untuk mata kuliah audit syariah dengan dosen pengampu Ibu Mia Selvina SE MSAK. Di sini kami akan membahas tentang materi pengawasan syariah, yang mana dalam kelompok kami itu membahas 4 subjudul. Yang pertama, struktur organisasi tata kelola syariah. Yang kedua, landasan hukum dan kegiatan pengawasan syariah. Yang ketiga, model pengawasan syariah di Indonesia. Dan yang terakhir, model pengawasan syariah di Malaysia. Sebelumnya, di sini saya Devilia akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu struktur organisasi tata kelola syariah. Berbicara tentang syariah, kita di sini udah tahu, syariah itu merupakan sesuatu yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Di sini juga, itu artinya bank dalam beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dan sistem tata kelola syariah ini dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, khususnya terkait kepatuhannya terhadap prinsip syariah dalam keseluruhan aktivitasnya. Kemudian, apa sih tata kelola syariah itu? Tata kelola syariah merupakan konsep tata kelola yang unik dan khusus bagi perusahaan atau lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Di sini juga pada hakikatnya, itu tata kelola syariah menjadi komplementer dari sistem tata kelola perusahaan yang baik atau yang biasanya kita sebut GCG. Di dalam tata kelola syariah ini juga dia memiliki fungsi utama, yaitu melakukan review atas kepatuhan syariah untuk seluruh aktivitas perusahaan baik sebelum terjadinya transaksi maupun setelah terjadinya transaksi. Nah, untuk menjalankan fungsi ini, itu sistem tata kelola syariah harus memiliki 3 komponen. Nah, komponen yang pertama itu ada Dewan DPS, kemudian ada opini kepatuhan syariah, dan juga ada proses review syariah. Kemudian ada juga struktur tata kelola syariah di Indonesia, itu tuh mereka mengakui ada 2 level nih dalam pengawasan syariah. Level yang pertama itu kan DSN. DSN ini adalah Dewan Syariah pada level nasional. Nah, kemudian yang kedua itu ada DPS, yaitu Dewan Syariah pada level perusahaan. Nah, kedua lembaga ini juga disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan PBI Nomor 6/24/PBI/2004. Di sini DSN itu adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI terkait permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas keuangan syariah. Kemudian, ada juga tugas pokok dari DSN, yaitu mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Nah, fatwanya ini yang dikeluarkan oleh DSN itu dia jadi pedoman bagi lembaga keuangan yang menawarkan layanan keuangan syariah. Tapi ya, di sisi lain juga, walaupun status keorganisasian DSN ini adalah organisasi non-pemerintah, fatwa mereka ini dikeluarkan khusus nih terkait dengan transaksi keuangan bersifat mengikat bagi pelaku industri keuangan syariah sebagaimana itu dia ada di dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Dan di sini juga DSN itu sebagaimana dijelaskan oleh PBI nomor 11/33/PBI/2009 itu adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan syariah.
Nah, juga di sini ada proses pengangkatan DPS. Itu dia melalui proses pengajuan oleh bank kepada Bank Indonesia, yang mana calon DPS-nya juga telah mendapatkan rekomendasi dari DSN MUI. Dan Bank Indonesia berwenang untuk menerima dan menolak calon anggota DPS yang diajukan. Mungkin penjelasan dari poin pertama dari saya sekian, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Sherly Ayulandari akan melanjutkan materi dari Devilia, landasan hukum dan kegiatan pengawasan syariah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, di mana tentang perbankan syariah, pihak yang bertugas melakukan pengawasan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah disebut DPS atau Dewan Pengawasan Syariah. Selain undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, DSN MUI juga mengeluarkan surat keputusan nomor 3 tahun 2000 tentang penunjukan pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawasan Syariah pada lembaga keuangan syariah. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan tentang syarat, tugas dan fungsi serta perangkapan keanggotaan DPS. Yang ketiga yaitu PBI nomor 6/24/PBI 2004 sebenarnya telah menjadikan fatwa-fatwa tentang perbankan syariah dan keuangan syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI wajib menjadi rujukan bagi lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa layanan keuangan syariah. Yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109 disebutkan, yang pertama, perusahaan yang menjalankan bisnis yang berbasis prinsip-prinsip syariah selain memiliki dewan komisaris juga memiliki dewan pengawas syariah. Yang kedua, dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seorang yang ahli syariah atau lebih yang ditunjukkan oleh RUPS atau Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberikan petunjuk dan nasihat kepada direksi dan mengawasi semua kegiatan perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam. Model pengawasan syariah di Indonesia. Sistem pengawasan perbankan syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem pengawasan internal dan sistem pengawasan eksternal. Sistem pengawasan internal lebih bersifat mengatur ke dalam dan dilakukan agar ada mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen. Sedangkan sistem pengawasan eksternal ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan perbankan syariah. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industri keuangan syariah, di mana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat ex ante atau preventif untuk memastikan kebijakan dan ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah. Proses pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu proses ex ante. Proses ex ante pengawasan DPS meminta penjabat bank syariah untuk menjelaskan tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam proses dan jasa baru yang akan ditawarkan. Sedangkan proses ex post pengawasan, DPS melakukan review dan sampling secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah, baik terhadap produk, penghimpunan, atau pembiayaan dan pelayanan jasa bank syariah. Pengawasan perbankan syariah. Pada dasarnya, pengawasan perbankan syariah memiliki dua sistem, yaitu yang pertama, pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank. Yang kedua, pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Model pengawasan syariah di Malaysia dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, bentuk pengawasan syariah di Malaysia salah satunya diatur dalam Undang-Undang Perbankan Islam tahun 1983, yaitu setiap bank yang ingin mempraktikkan perbankan Islam harus membentuk badan penasihat syariah yang disebut Syariah Advisory Committee atau Syariah Supervisory Board. Yang kedua yaitu
Kerangka kepatuhan syariah di Malaysia menekankan kepatuhan bisnis perbankan terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam minimal dalam 3 aspek, yaitu definisi, persyaratan untuk mendapatkan lisensi, dan prinsip operasional, yaitu Islamic Bank Act atau IBA pada tahun 1983 dan Bank and Financial Institution Act atau BFIA pada tahun 1989. Yang ketiga yaitu memiliki dua level pengawasan syariah, yaitu SC Syariah Committee dan SAC Syariah Advisory Council. Kedudukan SAC di Malaysia berdasarkan Central Bank mengatur permasalahan terkait perbankan Islam. Fungsi yang menyediakan sistem check and balance dalam organisasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fungsi pengendalian manajemen risiko syariah yang mampu mengidentifikasi semua risiko yang mungkin terjadi terkait ketidakpatuhan syariah dan tidak perlu diadakan tindakan perbaikan untuk mengatasi risiko ini. Yang kedua, yaitu fungsi syariah yang terus-menerus untuk menilai kepatuhan syariah terhadap semua aktivitas dan operasi. Yang terakhir, yang ketiga, fungsi audit syariah berupa audit tahunan bertujuan memberikan penilaian independen tentang kecukupan kepatuhan lembaga keuangan Islam terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan kecukupan proses tata kelola syariah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.